Dalam series anime terbaru Dandadan, kita diperkenalkan dengan makhluk mengerikan yokai yang jadi ancaman besar umat manusia juga selain alien, sekaligus dasar kekuatan dari para karakter utama di animenya. Nah, Dandadan ini merupakan salah satu series anime yang sangat dinantikan kemunculannya oleh para fans mulai bulan ini. Series animenya ini memperkenalkan makhluk mengerikan yang dikenal dengan nama yokai. Dalam ceritanya, diperlihatkan bagaimana yokai menjadi salah satu ancaman besar bagi umat manusia selain alien. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas penjelasan yokai atau monster hantu dalam anime Dandadan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Yokai dalam cerita Dandadan. Nah, anime Dandadan diadaptasi dari series manga dengan judul yang sama, karya Tokinobu Tatsu. Seriesnya sendiri menghadirkan sebuah dunia yang unik, di mana kita akan diperkenalkan dengan dua orang protagonis utama, yaitu Takuraken dan Momo Ayase, dan juga teman-temannya. Nah, dunia yang mereka tinggal ternyata bukanlah dunia biasa karena diisi oleh makhluk-makhluk supranatural dan makhluk luar angkasa. Salah satu dari dua makhluk aneh yang muncul di cerita Dandadan adalah yokai. Mereka adalah makhluk spiritual yang biasanya sangat berbahaya dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Nah, yokai adalah arwah dari para manusia yang saat berada di dunia mereka masih memiliki urusan atau hal yang dianggap belum selesai. Yokai selalu muncul dalam emosi yang negatif dan dalam kondisi emosional. Dari segi penampilan, mereka biasanya memiliki wajah dan bentuk yang tidak beraturan dari versi mereka hidup sebelumnya, alias ketika mereka masih menjadi manusia. Nah, untuk segi ukuran, para yokai juga beragam, di mana ada yang tubuhnya berukuran kecil dan juga berukuran besar. Para yokai terkenal dengan level kekuatan mereka dan juga rasa takut manusia terhadap mereka. Dalam cerita Dandadan, para yokai tersebut muncul dalam wujud yang menakutkan dan juga mengerikan. Masing-masing yokai memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain dan memiliki motivasi tersendiri mengapa kemudian mereka melakukan hal tersebut. Para yokai hidup di antara mereka yang sudah mati dan juga yang masih hidup. Inilah alasannya mengapa para yokai hanya muncul di hadapan manusia yang memang memiliki koneksi kuat dengan kekuatan supranatural. Biasanya juga para yokai ini muncul ketika manusia tersebut memang memiliki semacam koneksi dengan yokai tersebut. Contohnya adalah salah satu protagonis utama dalam ceritanya, yaitu Takakuraken. Mereka sering menyerang manusia dan berusaha untuk menghisap jiwa mereka, karena para yokai meyakini jika mereka mendapatkan jumlah yang cukup, maka mereka akan bisa kembali hidup. Namun di sisi lain, hal tersebut nyatanya tidaklah benar dan hanya spekulasi. Lalu, kombinasi dari kehidupan masa lalu yang penuh trauma yang ditambah dengan keinginan mereka untuk bisa kembali hidup membuat para yokai jadi salah satu ancaman terbesar manusia dalam cerita Dandadan. Meskipun begitu, terdapat beberapa klasifikasi yokai yang berdasarkan kekuatan mereka. Para yokai dengan level kekuatan paling dahsyat bisa menjadi mountain yokai atau yokai gunung dan dipuja sebagai dewa. Selain itu, dalam hal kekuatan, yokai memiliki kekuatan supranatural yang juga terlihat dalam ceritanya, yang mana yokai bisa merasuki seseorang dan membuat orang yang dirasukinya menjadi kuat dan dikendalikan oleh yokai. Nah, dalam kekuatannya ini mereka seperti mengeluarkan kutukan atau manipulasi bagian tubuh, dan secara fisik yokai juga bisa memasuki manusia dan akan menjadi lebih kuat dari manusia biasa. Dan seperti yang tercermin dari gelar mereka, yokai memiliki kemampuan unik yang membuat mereka dikenal dengan panggilan khususnya, seperti kecepatan luar biasa dari Turbo Granny atau akrobatik yang luar biasa dari Akrobatik Silky. Dan dalam beberapa kasus, kemampuan unik ini biasanya merupakan sifat yang pernah mereka miliki saat masih menjadi manusia dan dipertahankan setelah kematian. Kemudian batasan yokai dan manusia. Yokai bukanlah sesuatu yang umum dalam cerita Dandadan, karena kemunculan mereka merupakan suatu yang langka. Inilah alasannya mengapa para yokai tersebut bisa dianggap sebagai mitos atau legenda. Meskipun begitu, para yokai sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba di hadapan manusia, dan hal tersebut seringkali menjadi ancaman bagi para manusia yang menghadapi mereka. Dan seringkali para yokai muncul di hadapan manusia yang membuat korbannya menjadi luka atau bahkan kematian, tergantung dari sifat dan sikap yokai tersebut. Karena sifat mereka yang agresif membuat para manusia seringkali menghindari wilayah yang menjadi kekuasaannya atau tempat di mana para yokai berada. Pasalnya, tidak sedikit yokai yang bersifat teritorial. Nah, meskipun mereka tinggal di sebuah wilayah dan selalu berusaha melindungi wilayah mereka, namun para yokai sering muncul dimanapun mereka inginkan. Karakternya yang tidak terprediksi ini membuat masalah besar bagi manusia dan mereka yang terhubung dengan dunia spiritual. Interaksi dua makhluk ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, khususnya bagi manusia. Belum lagi, tidak semua manusia bisa melihat makhluk tersebut. Kemudian, yokai memiliki berbagai jenis dan aturan.
Yokai seringkali digambarkan sebagai makhluk yang tidak bisa diprediksi dan selalu dinamis, serta dihadirkan sebagai makhluk pencipta kekacauan. Anime Dandadan berhasil menghadirkan gambaran yang luar biasa ini dari para yokai dengan desain karakter mereka yang unik. Masing-masing yokai dari Dandadan nyatanya memiliki tantangan yang berbeda bagi para protagonis di seriesnya. Setiap interaksi dengan yokai, kita akan diajak melihat cerita masa lalu dan juga latar belakang dari sosok makhluk tersebut. Kita juga akan diperlihatkan peristiwa apa yang kemudian membuat sosok tersebut berubah menjadi yokai. Tidak ada dua yokai yang sama dalam ceritanya, yang mana hal ini membuat mereka menjadi unik. Setiap pertarungan menjadi pengalaman yang sangat baru dan menyenangkan. Nah, pertarungan menghadapi yokai ini memberikan gambaran kontras dari ancaman manusia yang lainnya, di mana mereka memiliki sifat yang futuristik, yaitu para alien. Dua yokai yang muncul dalam ceritanya ini juga di season pertama adalah Turbo Granny Yokai dan Evil Eye Yokai. Dua yokai yang sangat kuat ini memiliki wujud yang sangat menakutkan, dan mereka berdua memiliki kisah dan kekuatan yang berbeda. Keduanya juga sama-sama memiliki ancaman yang signifikan bagi para protagonisnya, dan akan menghadirkan sesuatu yang menarik bagi kita yang menontonnya. Nah, Turbo Granny Yokai diperlihatkan menjadi salah satu yokai tercepat yang pernah ada. Kedua protagonis ceritanya, Takakura Ken dan Momo Ayase, berusaha untuk menaklukkan makhluk supranatural tersebut dengan menggunakan cara yang tidak biasa. Kemudian perbedaan dari desain karakter para yokai juga dengan kekuatan mereka ternyata sangat berkaitan dengan pengalaman dan juga kehidupan mereka pada masa lalu. Meskipun yokai merupakan makhluk yang sangat kuat dan berpengaruh, mereka juga bisa dikalahkan dan terbatas dengan beberapa persyaratan. Yokai ternyata memiliki beberapa aturan tidak tertulis yang mengatur keberadaan mereka. Peraturan tersebut memang tergantung kepada masing-masing yokai dan menjadi alasan mengapa manusia memiliki peluang untuk bisa menang menghadapi mereka. Salah satu contoh aturan yang mengatur para yokai adalah wilayah kekuasaan mereka. Ada beberapa yokai yang hanya bisa bergerak ketika mereka berada di domain atau wilayah kekuasaan mereka sendiri. Selain itu, mereka juga akan berubah menjadi benar-benar sangat kuat, serta para yokai tersebut juga tidak akan bisa bergerak dan menjadi lemah ketika berada di luar domain atau wilayah kekuasaan mereka. Hal lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menghadapi para yokai adalah membuat kesepakatan. Dan yokai diketahui bisa dibatasi pergerakannya dengan melakukan kesepakatan secara verbal atau perjanjian. Dan hal tersebut akan memaksa mereka untuk melemahkan mereka sendiri dengan membuat kesepakatan, atau bisa juga membuat mereka terpojok dengan kesepakatannya tersebut. Sehingga dengan kata lain, sebenarnya yokai tidak ada bedanya dengan manusia. Situasi dan kondisi dari para yokai bisa dimanfaatkan oleh manusia meskipun mereka juga adalah ancaman besar. Nah, kemudian dalam tipe-tipenya, yokai di Dandadan memiliki beberapa tipe. Salah satunya yang baru dijelaskan di manganya adalah tipe yokai gunung. Nah, yokai yang diberi klasifikasi gunung atau yama diakui sebagai roh jahat yang sangat kuat, sehingga mereka berhak untuk disembah sebagai dewa. Kerasukan yokai gunung dikatakan berakibat fatal bagi manusia biasa, yang menyebabkan mereka kehilangan akal sehat, sel-sel tubuh mereka rusak, dan pada akhirnya mati. Karena alasan inilah mereka biasanya mencari manusia dengan kekuatan spiritual yang sangat tinggi untuk mengambil alih. Lalu untuk macam-macam yokai kuat yang muncul di Dandadan, diantaranya pertama, akrobat silky, yaitu yokai akrobatik atau akrobatiku Sara-Sara. Nah, yokai akrobatik ini diklasifikasikan sebagai yokai zaman modern. Menurut cerita rakyat di anime Dandadan, dia adalah roh seorang ibu yang mengembara di bumi untuk mencari roh seorang anak. Dia dikatakan mengambil bentuk seorang wanita tinggi yang mengenakan gaun merah dan topi seperti piring, yang bergerak seperti pemain akrobat. Ada beberapa laporan penampakan yang mengatakan bahwa dia melompat dari puncak gedung-gedung yang tinggi. Kedua, Evil Eye, yokai mata jahat atau Jiashi ini diklasifikasikan sebagai yokai gunung. Ini adalah roh yang tubuhnya dikatakan seluruhnya berwarna putih dan memiliki mata yang diatur secara vertikal. Ia memutar seluruh tubuhnya dalam gerakan seperti tarian. Satu tetapan dari Jiashi ini akan membuat pikiran seseorang dipenuhi dengan pikiran untuk bunuh diri, dan ada kemungkinan hal ini terkait dengan kune-kune. Ketiga, Turbo Granny atau Nenek Turbo atau Tabo Baba adalah yokai yang tinggal di terowongan. Setidaknya ada 3 jenis nenek turbo yang berbeda, yaitu nenek 80 km per jam, nenek 100 km per jam, dan nenek 120 km per jam. Dan ada cerita yang mengatakan bahwa kisah asal-usul Turbo Granny ini berasal dari kisah seorang pemuda yang memasuki daerah pegunungan dan dikejar-kejar oleh seorang wanita tua yang selamat setelah ditinggalkan di sana, yang didasarkan pada mitos bahwa pada masa-masa kelangkaan makanan, wanita-wanita tua ditinggalkan jauh di dalam pegunungan untuk mengurangi jumlah makanan yang harus diberikan.
Keempat, Onbusuman. Onbusuman atau secara harfiah berarti orang tua menangis atau konaki jiji. Nah, seperti yang disebutkan di masa lalu, yokai ini adalah roh seorang anak yang meninggal pada masa kanak-kanak, yang mana mereka naik ke pegunungan manusia untuk mencari cinta, dan jika ditangani dengan cinta, mereka akan beristirahat dengan tenang. Dan jika menunjukkan penolakan, manusia yang dihantui Onbusuman akan hancur di bawah beban yokai karena kebencian yang terus bertambah. Nah, Onbusuman memiliki kekuatan untuk memanipulasi gravitasi dan menarik yokai lain ke dirinya sendiri sebagai akibat lain dari pertumbuhannya yang masif. Kelima, Umbrella Boy atau Futazuma. Futazuma adalah adik laki-laki dari Unjizuma, dan Unjizuma adalah salah satu karakter baru yang menjadi karakter utama di Dandadan. Nah, setelah kematiannya, roh Futazuma kemudian menjadi yokai yang dikenal sebagai Umbrella Boy, yang kemudian dia berbagi kekuatan dengan kakaknya Unji dengan merasukinya. Setelah kematiannya, roh Futa kemudian menjadi yokai Umbrella Boy. Bertahun-tahun kemudian di lokasi kecelakaan Futa, Umbrella Boy bertemu dengan Unji yang bergegas menyelamatkan Bega dan seorang anak laki-laki dari tenggelam di sungai. Dan setelahnya, saat bertemu dengan Umbrella Boy, dia memilih untuk menawarkan kekuatannya untuk membantu keselamatan kakaknya dan yang lainnya. Nah, Umbrella Boy ini memiliki penampilan seperti Cyclops, memiliki mata besar yang melotot dengan gigi yang besar dan terbuka. Kepala bayangannya ini terhubung ke kaki yang sangat besar dan mengenakan sandal geta. Dan yang paling mencolok dan sesuai dengan namanya, tubuh Umbrella Boy terhalang oleh payung besar bejumbai yang memiliki celah di bagian depan untuk diintip oleh yokai. Dan menurut Turbo Granny, Umbrella Boy pada dasarnya adalah seorang yokai yang manis, namun menjadi tak terkalahkan ketika ia dipaksa untuk bertarung. Keenam, Slit-Mouthed Woman atau wanita bermulut lebar atau Kuchisake Onna, yaitu adalah yokai yang memiliki ciri khas mulutnya yang lebar. Dalam beberapa kisah aslinya, Kuchisake Onna adalah yokai yang relatif modern yang menampilkan seorang wanita cantik dengan wajah penuh luka yang terbelah dari telinga ke telinga. Dan sejauh ini tidak banyak yang bisa dikatakan tentang yokai ini karena masih sedikit informasi tentangnya. Dan yang diketahui dari yokai ini adalah seorang yokai yang dulunya tinggal di daerah yang hancur di kota Kamikoshi. Dan setelah dikalahkan oleh Momo, Reiko Kashima sang yokai tersebut menyimpan dendam pada gadis itu dan bersumpah untuk membalas dendam padanya saat mereka bertemu lagi. Namun setelah mengamati hubungannya dengan Okarun, Reiko Kashima melepaskan dendamnya dan berubah pikiran untuk mencari pasangan yang cocok. Dan latar belakangnya tidak banyak diketahui tentang kehidupan masa lalu Reiko Kashima ini sebagai yokai Kuchisake Onna ketika dia masih hidup, kecuali bahwa dia memiliki orang yang dicintai dan dia meninggal sebagai korban dalam serangan bom pesawat. Dan demikian adalah pembahasan mengenai penjelasan yokai atau monster hantu dalam anime dan Dandan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.